Selamat pagi pemirsa. Rehabilitasi terhadap dua orang guru asal Luwu Utara adalah langkah pemerintah yang menunjukkan empati dan keberpihakan negara terhadap dunia pendidikan. Dalam konteks politik kebijakan, tindakan itu merefleksikan semangat pemerintahan yang menempatkan guru pada posisi yang terhormat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 14 November 2025 dengan tema Memuliakan Martabat Guru bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti pemirsa dengan menelepon nomor 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Soehardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Bang? Sehat dan harus mulia ya. Sehat dan harus mulia. Kita semua memang bisa ada di posisi atau kondisi kita sekarang tidak lepas dari peran guru. Apa yang terjadi di Luwu Utara terus terang membuat saya terhenyak juga Bang, bahwa kok bisa ya ada kejadian seperti itu dan kemudian ada intervensi dari kepala negara. Pertanyaannya Bang, apakah apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Ya, banyak sekali yang kita pelajari, bahwa dua guru itu di Luwu Utara, orang yang punya hati nurani terhadap sesama profesi guru yang kebetulan guru honorer. Iya. Pada tahun 2017 guru honorer di SMA 1 Luwu Utara itu tidak menerima honornya, tidak menerima gaji ya. Tidak dapat gaji? Tidak dapat gaji, karena itu diinisiatif untuk memungut dari siswa. Dan itu sudah disepakati semua. Nah, kesepakatan itulah yang menjadi dasar mereka dituduh melakukan korupsi. Di tingkat pertama dan kedua, mereka dibebaskan. Pengadilan tingkat pertama kedua ya, bebas. Tetapi di Mahkamah Agung, di kasasi, mereka dihukum 1 tahun dan sudah masuk penjara ya. Sudah masuk penjara, keluar penjara di 2025 ini malah mereka diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Karena sudah dipenjara tadi. Sudah dipenjara. Yang mau kita katakan bahwa ada peradilan yang tidak fair di sana, peradilan sesat. Ada guru yang punya hati nurani tetapi dikriminalisasi. Tetapi untungnya lembaga kepolisian secara resmi sudah mau mengusut kasus itu terhadap penyidiknya, dan juga Kejaksaan Agung juga mau mendampingi mereka untuk mencari keadilan. Tetapi kan keadilan sudah diberikan oleh Presiden yang punya hak prerogatif. Ada 4 hak prerogatif Presiden, salah satunya itu rehabilitasi. Rehabilitasi itu mengembalikan harkat dan martabat seseorang kepada posisi semula gitu. Menjadi menarik sekali dan kita bersyukur dengan langkah tegas, berani dari Presiden. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kok ya bisa peradilannya seperti itu? Ya mestinya hakim yang memberikan kasasi juga perlu diperiksa ya. Baik, kita akan bahas itu Bang Gauden sampai pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 14 November 2025, Memuliakan Martabat Guru. Memuliakan martabat guru. Rehabilitasi terhadap dua guru asal Luwu Utara merupakan langkah pemerintah yang menunjukkan empati dan keberpihakan negara terhadap dunia pendidikan. Dalam konteks politik kebijakan, tindakan itu merefleksikan semangat pemerintahan yang menempatkan guru pada posisi terhormat. Rehabilitasi terhadap dua guru asal Luwu Utara merupakan langkah pemerintah yang menunjukkan empati dan keberpihakan negara terhadap dunia pendidikan. Dalam konteks politik kebijakan, tindakan itu merefleksikan semangat pemerintahan yang menempatkan guru pada posisi terhormat. Langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat layak diapresiasi. Kebijakan itu bukan hanya bentuk koreksi terhadap ketidakadilan yang sempat terjadi, melainkan juga sinyal kuat bahwa negara hadir untuk memulihkan martabat tenaga pendidik yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dua guru tersebut, yakni Rasnal dan Abdul Muiz, diberhentikan dengan tidak hormat usai putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA) menyatakan keduanya bersalah setelah membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela sekolah.
Kasus itu bermula pada 2018. Ketika itu, Rasnal dan Abdul Muiz bersama komite sekolah menyepakati iuran sukarela Rp20.000 per bulan dari orang tua siswa untuk membantu guru honorer yang tak terdaftar di Dapodik. Niat baik menolong itu membuat mereka menjalani pemeriksaan hingga persidangan sampai akhirnya divonis bersalah oleh MA. Lewat rehabilitasi hukum yang diberikan oleh Presiden, nama baik Rasnal dan Abdul Muiz bisa dipulihkan. Kasus itu patut menjadi pelajaran bagi Dinas Pendidikan di daerah agar lebih intensif lagi menyosialisasikan berbagai aluran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi guru, sehingga guru-guru bisa terlindungi secara hukum dalam menjalankan profesi mereka. Melalui kasus itu, pemerintah juga diingatkan pada masalah yang lebih luas dan mendesak, yakni nasib guru honorer di seluruh Indonesia yang mesti mendapat kepastian. Presiden harus segera memerintahkan kepada kementerian terkait untuk menyelesaikan pengangkatan P3K kepada semua guru honorer. Selama bertahun-tahun, guru honorer berjuang dalam keterbatasan dengan kesejahteraan minim dan status yang tidak jelas. Mereka menanggung beban berat mendidik generasi muda di tengah hak-hak mereka yang seringkali terabaikan. Pemerintah perlu menjadikan momentum rehabilitasi tersebut sebagai pijakan menuju kebijakan yang lebih sistemik dan berkeadilan. Reformasi pendidikan tidak akan bermakna jika para pendidik terus dibiarkan berada di posisi rentan seperti itu. Revisi regulasi kepegawaian, peningkatan kesejahteraan serta jaminan perlindungan hukum bagi guru, baik ASN maupun non-ASN, harus menjadi prioritas. Menghormati guru tidak cukup dengan memberi penghargaan simbolik, tapi penghormatan sejati diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin martabat, keamanan, dan kesejahteraan mereka. Mulai diberikannya tunjangan bagi guru honorer oleh Kemendikdasmen ialah langkah penting yang mesti berkelanjutan dan sistemik. Kita tentu mengapresiasi langkah itu. Rehabilitasi dua guru Luwu Utara adalah langkah awal yang patut dihormati. Presiden Prabowo Subianto telah membuka pintu dengan langkah yang penuh makna ini. Namun, tanggung jawab negara tidak berhenti pada satu kasus. Di balik setiap ruang kelas di pelosok negeri, ada ribuan guru yang menanti kepastian nasib dan pengakuan atas pengabdian mereka. Jika negara benar-benar ingin membangun bangsa yang cerdas dan beradab, maka penghormatan terhadap guru harus diwujudkan dalam kebijakan substansial yang memuliakan martabat pendidik, bukan hanya dalam peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian publik. Guru sejatinya bukan sekadar profesi, melainkan pilar peradaban. Guru juga bukan sekadar sebagai objek birokrasi, melainkan sebagai subjek perubahan. Karena itu, penghormatan terhadap mereka bukan hanya soal simbolik, melainkan juga komitmen moral dan kebijakan yang konkret serta berkelanjutan. Kasus dua guru di Luwu Utara itu semestinya menjadi cermin bagi pemerintah untuk kian memastikan sistem perlindungan profesi guru secara menyeluruh. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan mendengarkan dulu Bang Odes pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Godensius. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya mau mengucapkan bravo kepada Pak Prabowo ya, mau berbuat seperti ini kepada kedua guru tersebut. Tapi ini menjadi perhatian buat Pak Prabowo. MBG itu bagus ya, makan bergizi gratis, tapi jangan sampai ada MTG, mengajar tanpa gaji. Jadi ini supaya diperhatikan oleh Pak Prabowo, guru yang honorer itu. Inilah bukti bahwa tidak selamanya berbuat baik itu disukai orang. Hakim di pengadilan tinggi sudah memutuskan bahwa ini adalah lepas dalam arti
dia dibebaskan tanpa menyebut kesalahannya. Tetapi kenapa hakim di MA malah mem-PTDH mereka, menghukum 1,5 tahun kalau nggak salah. Nah ini kelewatan, apakah hakim di MA itu perlu mendapat teguran atau sanksi? Coba dicari tahu juga itu LSM, siapa itu, apakah orang tua murid? Karena yang 20.000 itu tidak wajib, sukarela. Kalau mampu tapi nggak mau bayar nggak apa-apa, nggak mampu malah gratis. Nah ini malah udah tidak ikut urunan, bikin ribut, lapor ke polisi, mungkin begitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Nusli Tonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Selain tadi yang Bang Godin juga sudah sempat tanyakan MA, ini LSM-nya siapa nih kata Pak Undo, bagaimana Bang? Ya memang yang paling ditakuti oleh guru itu terutama terkait dana bos itu ya antara lain LSM ya suka ngada-ngada gitu. Tetapi yang mau saya tekankan apa yang dikatakan oleh Pak Undo tentang guru tanpa penghasilan. Saat ini total guru honorer itu sekitar 750.000 orang ya. Sementara ASN-nya kan 1,2 juta guru ya, yang guru. Nah, honorer menurut peraturan itu mestinya berakhir di 31 Desember 2025. Karena menurut undang-undang ASN itu kan tidak boleh ada lagi guru honorer. Yang ada nanti itu ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Nah, apakah pemerintah mampu menampung semua guru honorer itu? Karena memang nyatanya saat ini mengapa ada guru honorer, karena guru tetap itu kan tidak kurang ya, cukup ya, sehingga totalnya itu 750, tetapi faktanya sekitar 1,2 juta guru honorer di Indonesia saat ini. Dan gaji mereka menurut hasil penelitian itu 74% guru honorer itu gaji di bawah UMR ya, kabupaten kota ya. Ada yang sebulan itu dapat 300.000 dan bahkan lebih banyak mereka yang tidak dapat gaji, yang penting bisa mengabdi, nanti untuk dapat penghasilannya itu ngojek gitu kan. Nah inilah nasib tragis guru gitu. Nah dengan memuliakan guru, dengan memberikan rehabilitasi terhadap 2 guru di Luwu Utara, mestinya ini menjadi momentum juga bagi negara untuk memuliakan guru. Jangan pula kita terlena dengan dengan kata-kata misalnya guru pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka harus diberi tanda jasa. Tanda jasanya itu ya diberilah honor untuk honorer itu, karena mereka juga bekerja, tidak ada bedanya dengan guru tetap. Betul, kan? Statusnya saja ya? Statusnya aja, karena itu berilah mereka gaji yang layak gitu. Kita tentunya berharap itu akan bisa dilakukan, karena kan amanat undang-undang sudah mengharuskan APBN 20% untuk pendidikan. Ke depan seperti apa kira-kira yang bisa segera dilakukan, kita bahas di bagian berikut. Bang Odes, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Godin, setelah langkah berani dari pemerintah, apa yang kita bisa mintakan agar kemudian guru honorer ini benar-benar aman? Tinggal berapa bulan ini kan, 1 bulan ke depan di akhir tahun ini, dan kemudian itu benar-benar martabat gurunya dimuliakan, Bang. Tapi yang paling penting, Leo, dari 4 hak prerogatif presiden yang diatur di dalam konstitusi itu 3 sudah digunakan. Oh iya. Nah, pertanyaannya apakah kita hanya mengharapkan presiden menggunakan hak prerogatif atau menata secara rapi lembaga peradilan? Karena pangkal persoalan kan lembaga peradilan. Nah, terkait dengan guru, nasib guru itu memang tragis ya. Selain dikriminalisasi, ketika guru mengajar, kadang-kadang menggunakan kekerasan tanda petik, mendisiplinkan. Bahkan ada anak yang rokok terang-terangan itu didisiplinkan, malah gurunya yang dikriminalisasi. Nah, nasib guru itu dikriminalisasi karena apa? Karena memang perhatian negara terhadap guru, terutama di dalam menjalankan tugasnya, belum terlalu sepenuhnya baik ya. Kita berharap inilah momentum ketika presiden memberikan perhatian kepada guru, mestinya menjadi momentum bagi negara untuk benar-benar memperhatikan nasib guru senyata-nyatanya, bukan hanya dalam mimpi. Tadi Leo mengatakan ada 20% APBN, tapi 20% itu kan tidak sepenuhnya untuk pendidikan gitu.
Nah, dana pendidikan itu tersebar di hampir 16 lembaga dan kementerian yang tidak terkait langsung dengan pendidikan. Gitu. Kalau kita melihat Bang, setelah ini apa yang kemudian harus dipastikan ya? Apakah harus ada pernyataan bahwa guru honorer itu selepas dari tahun ini memang benar-benar sudah akan mendapat status yang permanen dengan kehidupan yang lebih layak atau apa Bang? Ya, negara undang-undang juga sudah mengatur itu, tinggal dilaksanakan, dan BKN itu sudah menetapkan deadline 31 Desember itu batas akhir. Tetapi apakah kedepannya semua sekolah sampai di pelosok-pelosok itu terpenuhi kebutuhan gurunya? Ini kan tanda tanya besar. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, kita harap ini menjadi booster untuk kemudian memperbaiki kehidupan guru, karena kita semua tidak bisa seperti sekarang tanpa guru kita. Ya, guru hanya jangan dipuji dan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata gitu. Baik, kita aminkan itu Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, penghormatan terhadap guru bukan hanya soal simbol, tapi juga komitmen moral dan kebijakan konkret dan berkelanjutan. Kasus 2 guru di Luwu Utara seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah dan untuk kita juga, untuk semakin memastikan perlindungan profesi guru secara menyeluruh. Saya Leonard Samosyo, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.